to New Digital Media Technology Blockchain Conference. 欢迎大家。 Yang pertama Patrick Colangelo dan Matthew Lim. Patrick ini adalah lulusan Harvard. Pertama kali yang menemukan teknologi video di bawah tulisan itu adalah Patrick. Dia yang menemukan teknologi itu. Ketika semua orang belum tahu. Seperti yang saya ceritakan, seperti Graham Bell tadi, seperti Steve Jobs, seperti Bill Gates. Dia sama, dia melakukan itu di kamarnya. Sampai dia bisa menemukan teknologi itu. Nah, kemudian teknologi ini dia mencari, saya harus berkolaborasi dengan siapa supaya teknologi yang dia temukan itu bisa menjadi satu komoditas bisnis. Akhirnya dia mencari orang yang sama, yang vibrasinya sama, niatnya sama, tujuannya sama. Maka bertemulah dia dengan Matthew Lim pada tahun 2017. Dipaparkan teknologi ini kepada Matthew yang pada waktu itu dia adalah seorang bankir. Karena Matthew adalah lulusan Singapura. Background dari Matthew adalah seorang bankir, bukan pebisnis. Jadi Patrick adalah seorang ahli IT, sementara Matthew adalah seorang bankir. Jadi paham betul mekanisme bisnis di dalam bank, antara seperti apa dia paham betul. Jadi ketika dua orang ini bertemu, maka muncullah satu ide bagaimana jika kita mendirikan satu perusahaan digital advertising yang mengusung teknologi ini. Teknologi yang ditemukan oleh Patrick. Gitu kan? Jadi mereka berdua seperti Patrick sama SpongeBob. Akhirnya mereka bisa berkolaborasi yang punya rasa yang sama, punya tujuan yang sama. Maka berdirilah perusahaan VD yang bergerak di bidang digital advertising pada tahun 2017. Nah, seiring dengan perjalanan bisnis mereka dari tahun 2017, mereka menghadapi kendala-kendala ketika masalah pembayaran dari perusahaan-perusahaan yang mengiklankan produknya di perusahaan video. Karena apa? Karena perusahaan pengiklan itu perusahaan lintas negara, lintas benua, sehingga sering terjadi masalah durasi waktu pengiriman uang, atau mungkin terkait dengan birokrasi masing-masing negara yang berbeda, sehingga kesulitan untuk melakukan pembayaran secara tepat. Nah, tahun 2019 mereka berdua bersama dengan tim manajemen yang nanti ada di dalam FitCat ini, mereka menciptakan koin kripto yang bernama Vidcoin. Kenapa harus ada Vidcoin? Karena untuk mempermudah alat pembayaran dari perusahaan pengiklan itu kepada perusahaan video. Maka mereka harus membayar dengan koin VD. Nah, dari situ kita langsung ke halaman ini ya. Jadi kalau tim manajemen yang saya sampaikan tadi, tim manajemen ini memang benar-benar orang yang benar-benar ada orangnya, bukan sekedar ditempel di sini. Karena saya sendiri yang mencari biografi mereka, siapa-siapa mereka, background mereka apa, dan semuanya terkait dengan bagaimana cara mengembangkan satu bisnis yang sekarang sudah sampai di tangan kita. Jadi mereka adalah orang-orang yang memang memegang kendali di dalam bisnis ini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Inilah poin penting sebenarnya. Jangan dilewatkan ketika kalian semua presentasi di hadapan calon member. Ini penting untuk disampaikan. Karena konsultan project ketika mereka berdua, konsultan project ini adalah ketika 2019 mereka menciptakan koin VD. Maka untuk mempercepat perusahaan-perusahaan pengiklan itu dan memperbanyak dan bagaimana mengembangkan bisnis, mereka berkonsultasi kepada orang-orang yang membesarkan perusahaan-perusahaan yang sifatnya jangka panjang. Maka sampaikan kepada semua orang bahwa Patrick dan Matthew konsultasinya kepada
yang menjadi otaknya PNG sudah puluhan tahun berdiri, selalu ada inovasi-inovasi, dan sampai hari ini kita masih menggunakan produk-produknya, ya kan? Ada begitu banyak produk dari PNG. Coca-Cola, Pepsi, UBS, Temasek, Singapura. Ini semua perusahaan-perusahaan yang memang bergerak dalam bidang yang berbeda, tapi ada satu kesamaan dari semua perusahaan ini, yaitu perusahaan yang berjalan sudah puluhan tahun dan sampai hari ini mereka masih eksis dan besar. Itu poinnya. Sehingga Matthew sama Patrick berharap bisnis video ini bisa menjadi bisnis yang sifatnya jangka panjang, long time. Kenapa kok yakin bahwa bisnis ini jangka panjang? Karena bergerak di bidang advertising, bergerak di bidang periklanan. Nah, selama di dunia ada orang yang punya niat usaha memproduksi satu barang, pasti akan membutuhkan iklan. Pasti membutuhkan iklan. Jadi misalnya seperti ini, ya. Coba kamu baca. Ono mereknya Olivia, kemudian di sini dituliskan di kotak itu menerima pesanan. Itu iklan. Ya kan? Itu iklan dalam skup yang kecil yang hanya ada di kotak. Jadi selama manusia masih memproduksi satu barang yang ingin dijual, maka mereka pasti akan membutuhkan media iklan. Jadi bisnis di bidang periklanan adalah bisnis yang bisa selamanya ada. Tinggal bagaimana skema bisnis itu bisa dipertahankan. Inovasi-inovasi yang harus dilakukan oleh perusahaan video. Ketika pertama kali saya dipresentasi oleh Joe, pertanyaan saya cuma itu. Bagaimana Matthew bisa menjadikan ini sebagai perusahaan, sebagai bisnis yang jangka panjang. Saya sampaikan, jika Matthew dalam waktu dekat tidak melakukan inovasi atau tidak menciptakan inovasi baru, maka bisa kita pastikan mereka akan tergulung oleh kompetitor. Awal-awal Gojek ada, kemudian Grab masuk, terus ono Uber, ya kan? Nah, di dunia ini ya, asal kalian tahu, semua ideologi apapun, semua ideologi yang pernah kalian dengar atau pernah diajarkan kepada kalian, muaranya cuma satu ideologi, kapitalisme. Sopo sing duwe duit yaitu sing menang. Maka ada satu bahasa di dalam dunia bisnis yang disebut the winner take all. Hanya pemenang yang akan mengambil semuanya. Akan diambil semuanya, semua peluang akan diambil sampai orang gak kemana nggak perlu. Maka cara untuk menguasai itu, cara untuk mewujudkan menjadi the winner take all adalah dengan cara mengembangkan jaringan. Gojek dikembangkan jaringannya, kemudian menciptakan inovasi. Ono GoFood, GoSend, GoMessage, GoBlog. Ada banyak semua inovasi yang terus diciptakan sehingga mereka bisa memenangkan. Sekarang tinggal dua yang bertarung, ya kan? Meskipun banyak sekali sebenarnya aplikasi seperti ono saiki ono Nujek barang itu kan. Tapi mereka hanya nyasar, cara ngono ngasak lah. Ngasak sing gak gawe iki baru gawe Nujek, sing gak ono sing gak dilayani karo Gojek baru cuma ngasak aja. Tapi dua perusahaan besar, Gojek karo Grab, yang terus bertarung. Dan mereka harus bertarung. Kalau tidak bertarung malah bahaya. Kalau mereka tidak bertarung malah berbahaya. Jika salah satu dari mereka itu kalah, maka hukum kapitalis total itu akan dilakukan. Jika tinggal satu-satunya nanti Grab hilang, dipangan kalau Gojek, ya kan? Ampun kan. Nah, seperti itu. Jadi kompetitor itu harus ada.
dalam dunia bisnis. Meskipun sebenarnya tampaknya mereka kompetisi, tapi sebenarnya tidak. Mau sempat dibahas karo Dewawan, kayak Alfa karo Indomaret. Sepertinya mereka bersaing, padahal tidak. Mereka berkolaborasi bagaimana menjadi the winner take all tadi. Yo pecarane yang kampung-kampung mau Indomaret, wis ada kon. Apa yang mahal dari Indomaret karo Alfamart? Ketika mereka bisa menanamkan satu simbol di otak, di alam bawah sadar kita. Pokoknya es ketok biru, kuning, ya kan? Neng embong, turun ketok tulisannya, wes yakin mau itu Indomaret. Abang, putih, kuning, turun ketok tulisannya loh, kan? Terus Alfamart. Jadi kan neng Bali gue bingung akhirnya, ya kan? Warnanya podo tapi kok judulnya beda, ya kan? Tapi feelingmu tetap Indomaret. Akhirnya dia gak milih Indomaret, gak milih Alfamart. Mereka harus bilang nggak milih Circle K. Jadi ceritanya. Oke, kita lanjut. Jadi ini tolong disampaikan kepada calon member nanti ketika presentasi. Kenapa Matthew dan Patrick menggandeng mereka sebagai konsultan project? Karena menginginkan bisnis ini sebagai bisnis yang jangka panjang, bukan bisnis yang asal-asalan, bukan bisnis yang sama seperti skema Ponzi, bukan money game yang member get member, yang uangnya member untuk membayar upline. Nanti saya jelaskan lebih detail nanti. Kenapa ini bukan Ponzi, kenapa ini bukan money game. Sekarang pasti kalian hadapi nanti, bukan money game, ya kan? Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Jadi ketika saya menunjukkan ini, ya kan, mekanisme defense dari setiap orang yang membaca, pertama kali mereka akan mengatakan, iya tak, temen tak, produk-produk itu kerjasama dengan Vidi. Terus buktinya apa? Buktinya apa mereka kerjasama dengan Vidi? Maka gak usah bingung. Karena kalau mereka, orang yang bertanya minta dokumen kerjasama, ya gak mungkin lah. Jo yang 001 Indonesia saja pasti dia tidak pegang juga, karena itu adalah kewenangan perusahaan, nggak mungkin. Tapi jika kalian ditanya apa bukti nih, maka buka aplikasi, cari di situ yang teknologi yang saya jelaskan tadi, ya, itu membuktikan bahwa perusahaan iPhone bekerja sama dengan Vidi. iPhone bukan HP murah loh, ya kan? iPhone 12 sekarang berapa? Minimal turun notut lah. Ya kan? Makanya aku ya gak ada rekan. Ya. Jadi poinnya di situ. Ketika mendapat tamas seperti itu, buka. Jadi cara mekanisme perusahaan-perusahaan ini mengiklankan di Vidi adalah dengan mendeskripsikan produk mereka dalam satu berita. Karena Vidi bekerja sama dengan dua sisi. Satu perusahaan media online, yang kedua adalah perusahaan produsen seperti ini. Jadi produk mereka dijelaskan dari satu berita. Itulah cara mengiklankan. Gitu. Paham ya? Shareholder jelas, tapi jelaskan lagi karena ini adalah. Nah ini exchanger, ada 27 exchanger sekarang, Vidi. Nah ini paket-paket, harus ngapal dan harus ngapal ini. Ini yang paling penting sekali. Ini adalah jantung dari presentasi kita. Ini yang paling utama. Harus bisa menjelaskan secara detail masing-masing dari kita kepada calon member. Nah, kemudian ini, yang satu lagi yang mungkin akan saya berikan satu tambahan. 0,5 dari dan sampai 1,5% itu dari mana? Ya kan? Itu dari mana? Yang pasti jawabannya ini adalah kewenangan dari perusahaan. Variabel apa kira-kira yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan 0,5 sampai 1,5%? Kira-kira variabel apa kira-kira? Dalam analisa saya, ya kan? Lagi ya bukan ramalan, tapi analisa dari sisi ilmu bisnis. Ya kan? Variabel yang pasti digunakan oleh perusahaan adalah ketika
produk-produk yang diiklankan di VD itu ada peningkatan lakunya, ya kan? Maka itu akan berimbas pada peningkatan sharing profit yang diberikan kepada member. Paham nggak maksudnya? Tapi itu di luar jangkauan kita tentunya. Tapi kalau ditanya dari mana, maka variabelnya adalah itu tadi yang saya sebut. Variabelnya tergantung dari ketika produk yang diiklankan di VD ada peningkatan penjualan, ada peningkatan angka penjualan, maka dipastikan sharing profitnya, pembayaran yang dilakukan kan setiap 6 bulan sekali. Kontraknya mereka 5 tahun dengan VD, perusahaan yang mengiklankan. Tapi pembayarannya adalah 6 bulan sekali. Jadi begitu cerdas si Matthew untuk selalu bisa meraih satu titik keuntungan. Setiap 6 bulan sekali akan ada upgrade laporan dari perusahaan yang mengiklankan. Jika ada peningkatan penjualan, maka kewajiban mereka untuk memberikan sharing profit kepada perusahaan semakin besar, dan itulah yang menjadi variabel utama yang menentukan 0,5 sampai 1,5%. Kapan? Hanya perusahaan yang memang hanya perusahaan yang tahu. Tapi saya pernah merasakan. Saya pernah merasakan ketika saya mendapat 1% dalam beberapa waktu, hampir 1 bulan saya mendapatkan 1% awal-awal. Jadi itu ya, kalau ada yang bertanya dari mana ini, maka variabelnya adalah ketika perusahaan pengiklan mendapatkan peningkatan penjualan. Kemarin ada pertanyaan dari calon member, ya kan? Dia bertanya, Gus, apakah nanti kalau kita kerja yang di bawah hanya ngenak nasi dukur? Saya jawab tidak. Tidak, karena di VD ini sopo sing kerja, yaiku sing riyoyo. Sopo sing kerja, yaiku sing riyoyo. Sing dukur gak dalam kerja, ya kan? Riyoyone bakal hilang. Bisa dilihat di sini. Jika titik kalian yang di atas itu V1 atau V2, kemudian di bawah kalian sing kerja temenan bisa V3, artinya apa? Di bawah kalian bisa lebih tinggi dari kalian. Paham ya? Ternyata lebih tinggi ya, menentok wis mandek untuk penetok. Ini kan? Nah, di bawahnya peringkatnya lebih tinggi daripada kalian. Maka perusahaan memberikan waktu, spilling waktu 3 bulan. Diberikan waktu 3 bulan untuk mengejar agar minimal di peringkat yang sama seperti bawah kalian. Paham ini? Nah, kalau dalam waktu 3 bulan tidak terkejar, maka rewardnya akan dihapus. Reward kalian akan dimakan oleh bawah kalian. Paham maksudnya? Reward kalian akan dihapus dari jaringan. Reward kalian akan nol, hanya standar balik kayak kandu peringkat mana gitu loh. Pahami maksudnya ya? Jadi reward member V1 kan dapat tambahan, kalau V1 4% ya, kalau V2 8% gitu kan. Itu akan dihapus. Karena apa? Karena dimakan di bawahmu yang peringkatnya lebih tinggi. Bawahmu yang punya hak untuk makan kalau 3 bulan tidak dikejar. Ya. V3, bawahnya V4, V5 dengan sama, diberi waktu 6 bulan. Kalau bawahnya lebih tinggi, maka dikasih waktu 6 bulan untuk mengejar ketinggalan. Jadi tidak ada lagi upgrade akun ketika 6 bulan tidak terkejar, maka akun ini akan hilang. Bukan hilang. Balik kayak peringkat 0 mana. Karena peringkatnya yang tinggi diambil oleh yang bawah kita. Jadi balik standar mana jadi $7 saya gitu loh. Bukan upgrade akun peringkat. Paham enggak ini maksudnya? Paham enggak? Paham ya? Bisa jelaskan kan ya? Jadi ini skema inilah yang menjelaskan bahwa di bisnis ini, ya kan, belum tentu upline masih menentok terus enak, tidak bisa. Jadi semua orang harus bekerja jika memang ingin meraih kemenangan. Jadi semua orang punya kesempatan untuk nyalip dukure.
sama, V4, V5 sama. Tes V5 kabeh nang V5 aman. Semua V5 sama. Gak masalah. Upgrade terus gak masalah. Masing-masing punya hak. Jadi sampai di titik inilah yang paling penting ketika menjelaskan menggunakan chip carding nanti. Karena beda lah, nggak HP kan kalau ini nih, wong iso moco kan. Ketika wong iso moco dia akan bertanya itu apa maksudnya mas, gitu kan?